Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Apa nih Pak? Di sini kali jauhan, atau di sini nggak apa-apa ya. Nah, seperti biasa di majelis ini, Sabtu ba'da maghrib pekan ketiga, kita mengkaji kitab Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan sebagai seorang muslim. Karena berbicara masalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, ternyata bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya puasa, zakat dan yang lainnya, tetapi lebih dari itu. Sehingga dengan kita mempelajari kitab ini, kita tahu apa saja yang menjadi kewajiban kita, terutama kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak orang lain. Jika pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan secara khusus hak-hak di dalam Islam, maka berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas hakul muslim ala akhihil muslim. Hak seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim. Pembahasan ini sangat luas. Oleh karena itu kita jadikan pembahasan ini menjadi dua pertemuan. Yang pertama, kita akan fokus membahas tentang kewajiban menjaga kehormatan seorang muslim. Dan yang kedua, kita akan bahas secara khusus apa saja yang menjadi kewajiban kita sesama muslim, yang itu didasari hadis Nabi SAW, hakul muslim alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Apabila dia bertemu maka mengucapkan salam, jika dia sakit maka ia menjenguknya, dan hak-hak lainnya. Nah, pembicaraan kita pada kali ini berkenaan tentang kehormatan seorang muslim. Ketahuilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehormatan seorang muslim itu kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam, di mana kewajiban kita adalah untuk menjaganya, tidak merusaknya, tidak mengotorinya. Inilah diantara prinsip dasar Islam. Kehormatan seorang muslim sangat agung, terjaga. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena di sana ada kelompok yang mengatasnamakan Islam, tapi mereka justru merusak kehormatan seorang muslim. Mereka mengeluarkannya dari Islam, mengkafirkan, bahkan sampai membunuhnya. Inilah kelompok Al-Khawarij. Di antara pokok dasar pemikiran mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin. Berangkat dari mengkafirkan, akhirnya mereka pun
menghalalkan darah kaum muslimin. Maka ini menyalahi kaidah-kaidah dasar di dalam Islam. Oleh karena itu, Islam melarang kita semua untuk melakukan perkara-perkara yang itu bisa merusak kehormatan seorang muslim, yang membuat tercoreng nama baiknya. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka berangkat dari sinilah Nabi SAW melarang kita untuk melakukan hal-hal yang itu bisa merusak kehormatan seorang muslim. Nabi bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Karena kalau sudah saling hasad, saling dengki, maka akan menimbulkan permusuhan. Nah, kalau sudah saling bermusuhan, maka akan saling menjatuhkan. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan jual beli najash. Jual beli najashi yaitu di mana seseorang pura-pura membeli barang, padahal dia adalah pembeli rekayasa. Jadi si A misalnya, dia menjual barang, dia punya teman si B, datanglah si C membeli suatu barang, sedang tawar menawar, datanglah si B temannya si A pura-pura menawar barang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd, janganlah kalian menjual barang di atas penjualan yang lainnya. Artinya kalau ada orang saling tawar menawar, maka kita jangan masuk ke dalamnya. Tunggu sampai betul-betul selesai atau dia nggak jadi membeli barangnya, baru kita menawarkan barang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara kepada muslim lainnya. La yadzlimuh, tidak boleh dia menzoliminya. Wala yahkiruh, tidak boleh dia menghardiknya, merendahkannya. Wala yakhziluh, menghinakannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Nabi mengisyaratkan jadi telunjuknya ke dadanya. Bihasabi imri'in minasyarr ayah kira akhahul muslim, cukuplah seorang itu dikatakan berbuat buruk jika dia merendahkan ataupun menghina saudaranya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, kehormatan seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah. Ka'bah yang menjadi Baitullah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi tempat yang mulia, tempat yang selalu didatangi oleh manusia, tempat yang tidak pernah sepi sepanjang masa. Itulah Ka'bah. Namun apa kata Rasulullah SAW ketika beliau tawaf? Ia mengatakan, ma atyabak, alangkah bagusnya dirimu, yakni ditujukan kepada Ka'bah. Wa ma atyabarihak, alangkah wanginya dirimu. Ma a'zamak, alangkah agungnya dirimu. Wa ma a'zama hurmatak, dan betapa agungnya kehormatanmu. Ka'bah kita harus jaga kehormatannya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min indallah a'zam hurmatan minki. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin di sisi Allah itu lebih besar daripada kehormatanmu. Maluhu wadamu, demikian pula hartanya dan darahnya.
Jadi ini adalah hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya kehormatan seorang mukmin itu masih lebih mulia daripada kehormatan apa? Ka'bah. Ya. Maka kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan saudara kita, memfitnahnya, merusak harga dirinya dan yang lainnya. Oleh karena itu penulis di sini memberikan perincian. Apa bentuk menjaga kehormatan seorang muslim? Yang pertama, alla yukaffirah. Di antara bentuk menjaga kehormatan seorang muslim adalah kita tidak boleh gegabah di dalam mengkafirkan. Jangan bermudah-mudah untuk mengatakan si fulan kafir, si fulan sesat, si fulan ahlul bid'ah, si fulan keluar dari manhaj salaf. Subhanallah. Ya, ini adalah merupakan bentuk celaan. Nah, Nabi SAW memberikan peringatan kepada orang yang dengan lisannya bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Seperti orang-orang Khawarij yang bermudah-mudah dalam mengkafir-kafirkan kelompok teroris. Kenapa mereka melakukan bom bunuh diri dengan dalih berjihad? Karena awalnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka bisa jadi kekufuran itu kembali kepada salah satunya. Nabi juga menegaskan, man da'a rajulan bil kufur. Barang siapa yang memanggil saudaranya dengan kekufuran atau dengan mengatakan adu Allah, musuh Allah, walaysa kadzalik, dan padahal tidak demikian, illa haru alaih, bisa jadi kekafiran itu kembali kepada dia. Karena kafir mengkafirkan ini konsekuensinya sangat besar, jemaah. Seorang yang memvonis orang lain kafir, maka apa konsekuensinya? Darahnya, hartanya tidak terjaga lagi. Kemudian kalau dia meninggal, maka dia tidak boleh disolatin. Dia dimakamkan bersama pemakaman orang-orang kafir. Hak-haknya sesama muslim sirna. Dan juga tidak bisa mewariskan dan mewarisi. Ya. Dan masih banyak konsekuensi dari mengatakan apa? Kalimat kafir. Karena itu diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin ma la yastahillahu. Tidak boleh seorang mengkafirkan ahlul qiblah, yakni kaum muslimin. Nah, jadi ini yang pertama. Ya, diantara bentuk menjaga kehormatan seorang muslim adalah tidak sembrono di dalam apa? Kafir mengkafirkan. Kemudian yang kedua, sanian alla yaqtulahu. Tidak boleh menumpahkan darahnya, tidak boleh membunuhnya. Maka membunuh adalah dosa besar. Membunuh bukanlah solusi. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, yang namanya pembunuhan adalah perbuatan yang tercela. Maka jangan sampai segala sesuatu diselesaikan dengan cara saling membunuh. Ini adalah hukum jahiliyah yang telah dihapus di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang membunuh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa saja tanpa ada alasan yang dibenarkan,
atau dia melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kenapa seakan-akan dia dikatakan membunuh seluruh manusia? Karena sama saja dia telah memutus garis keturunannya. Ya. Makanya Allah juga katakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa a'adda lahu azaban azima. Dalam surat An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, menusuknya dengan benda tajam, meracuninya, menabraknya dengan sengaja, apa kata Allah? Fajazaohu jahannam. Balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah sediakan dia azab yang pedih. Ini 5 ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menumpahkan darah seorang mukmin. Iya. Karenanya hancurnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Nabi bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hancurnya dunia, hilangnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang mukmin. Dan Allah akan hinakan dia nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih, di mana orang yang dibunuh nanti pada hari kiamat akan membawa kepala orang yang membunuhnya. Dan orang yang dibunuh ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, ya Rabbi sal hadza lima qatalani. Wahai Rabbku, tanyakan kepada orang ini kenapa dia membunuhku. Hati-hati urusan darah. Ya. Maka pembunuhan adalah perbuatan yang kejam dan tercela. Adat istiadat yang cara penyelesaiannya dengan cara membunuh, ini adalah hukum jahiliyah. Seperti ada di sebagian daerah, jika ada persengketaan masalah urusan tanah atau masalah apa, akhirnya mereka pun berduel. Apa namanya jemaah? Carok, ya kan? Nah ini mungkin di sebagian masyarakat dibilang hebat, pahlawan, pendekar, angling dharma, ya kan? Ya, tapi dalam Islam itu adalah perbuatan yang terkutuk, jemaah. Ya. Makanya Nabi SAW memberikan ancaman, yang membunuh dan dibunuh dua-duanya di neraka. Nabi bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila ada dua muslim yang berkelahi, carok, bertikai, berduel. Ingat, berduel bukan dalam peperangan. Kalau dia mengatakan, lah itu di zaman Nabi ada perang duel gitu kan. Iya, itu dalam peperangan. Iya, apabila ada dua orang yang berkelahi, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau yang membunuh mah jelas di neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga di neraka? Apa kata Nabi? Innahu kana harisun ala qatli sahibi. Karena yang dibunuh juga punya niat yang kuat untuk membunuh lawannya. Jadi karena adanya keinginan untuk membunuh lawannya, maka dia juga mendapatkan dosa seperti orang yang membunuh. Inilah diantara sebab yang mendatangkan kebinasaan. Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa diantaranya? Wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya. Dan Islam tidak hanya melarang membunuh, tapi juga melarang segala hal yang itu bisa menghilangkan nyawa seorang muslim.
demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan, mengkritisi kebijakan pemerintah. Ini bukan bagian dari Islam, jemaah. Di zaman sekarang orang yang turun ke jalan melakukan demonstrasi, unjuk rasa, itu dikatakan oh pahlawan, pemberani. Ya, ini tercela di dalam Islam. Bukan dengan cara seperti itu solusinya. Islam memberikan arahan. Jika ingin memberikan nasihat, datangilah. Bicarakanlah satu mata, dua mata. Jika memang pemimpin menerima nasihat, alhamdulillah. Wa illa qad adda alaih. Kalau memang dia tidak menerima saran kita, sudah selesai kewajiban kita. Kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan. Setelah itu bersabar. Bersabar. Dan tentang kezaliman pemimpin, Nabi sudah sampaikan jauh-jauh hari. Kalian akan mendapati pemimpin yang zalim, yang akan merebut harta kalian, yang akan memukul punggung kalian. Nabi mengatakan tasma' wa tuti', kau tetap wajib mendengar dan taat. Kalau dia melakukan turun ke jalan sehingga ada yang memprovokasi, ngelempar bom molotov ke aparat, apa yang terjadi? Ya, terjadi bentrokan, minimalnya terluka. Ya, fasilitas umum rusak. Bagaimana seandainya kalau posisi kita di dalam ambulans yang sangat darurat membutuhkan pertolongan, macet di mana-mana. Ya. Nah, ini kata Nabi tadi, la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Ya. Maka hindarilah dai-dai yang kadang menyulut emosi kita untuk melakukan kudeta, pemberontakan, sehingga terjadi chaos, terjadi kerusuhan. Nah, ini kita hindari semua. Lebih baik kita bersabar. Lebih baik kita bersabar. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan aman. Makanya tatkala kita mendapati ujian, beras harganya semakin naik, ya kan? BBM naik. Kita jangan hanya lihat dari satu sisi ini saja, tapi lihat nikmat-nikmat yang lainnya agar kita lebih bersyukur. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat luar biasa yang kita rasakan saat ini adalah nikmat apa? Nikmat aman. Nikmat aman. Enggak ada rasa ketakutan. Kita bebas mau ke masjid, kerja, aman dalam beraktivitas. Coba di negara-negara lain, karena telah melakukan kudeta, pemberontakan, apa yang terjadi? Mereka pun gak pernah tenang. Ya. Nah, Nabi SAW menyampaikan pada Hajjatul Wada, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram, kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Seperti haramnya hari ini, yaitu hari Arafah. Dan ini yang disampaikan pada Hajjatul Wada, haji perpisahan. Haji Nabi yang pertama dan terakhir. Karena seumur hidup Nabi, Nabi hanya haji sekali. Hajjatul Wada. Ya, yang setelah itu Nabi SAW wafat. Dan ini terjadi pada tahun ke-11 Hijriah. Pesan-pesan yang dikenang oleh para sahabat, yaitu pada khutbatul wada, bahwa darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu terjaga. Sehingga merusak salah satu dari tiga hal ini merupakan bentuk kezaliman kepada manusia. Dan ada seorang ulama mengatakan, seseorang bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa masih lebih ringan daripada dia membawa satu dosa yang dosa itu berkaitan dengan hak adami. Sekali lagi, seorang bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara dia dengan Allah. Mungkin dia pernah meninggalkan sholat, mungkin dia pernah meninggalkan puasa. 70 dosa itu masih lebih ringan daripada dia bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa
sesama manusia. Hati-hati, berbuat zalim kepada orang lain ini perkaranya besar. Sampai-sampai para ulama ketika menjelaskan tentang kriteria taubat nasuha yang benar itu bukan hanya cukup dia mengerjakan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat hanya sekedar penyempurna. Tapi salah satu syarat taubat dari menzolimi orang lain, di mana dia harus mendatangi orang yang dia zolimi. Dia minta maaf, meminta keikhlasan. Berkaitan dengan harta, dia harus kembalikan hartanya. Harus dia ganti. Bagi yang pernah bekerja, sering nguntil di perusahaan, ngambil barang kantor, atau mungkin dia tidak amanah, ya, manipulasi data. Ini jangan main-main. Ini urusan perkara besar yang Allah tidak akan terima taubat dia sampai dia mengembalikan barang yang dia ambil. Merusak harga diri orang lain juga sama. Menjatuhkan harga diri orang lain, dicela, dijatuhkan, difitnah, sehingga dia pun dijauhi oleh masyarakat, sehingga dia hidupnya sempit karena mendapatkan intimidasi karena gara-gara satu orang ini yang suka memfitnah, menjatuhkan, menuduh. Maka ini perkaranya besar. Ya. Nabi SAW juga mengatakan awwalu ma yuqdu bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Perkara yang pertama kali akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban adalah ya masalah urusan darah. Nah, karena itu Rasulullah SAW sangat marah kepada Usama bin Zaid. Qatala rajulan fi ardil ma'rakah ba'da ma qala la ilaha illallah. Usama bin Zaid, anak Zaid bin Harisah, orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Dalam berperang dia pun mengejar musuh. Dikejar musuh itu. Sampai akhirnya musuh itu nggak dapat jalan lagi. Dan ketika Usama sudah menghunuskan pedangnya, dia ngucapin kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi Usama mengira, oh ini mungkin dia takut dibunuh kali ini. Akhirnya tetap dibunuh. Sampailah berita ini kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya Usama, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau telah membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Usama pun memberikan alasan, ya Rasulullah, inna makana muta'awiza. Dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya berlindung. Khaufan minasila, dia takut dari senjata. Nabi pun mengatakan lagi, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Dan inilah yang membuat Usama menyesal seumur hidup. Sampai-sampai Nabi mengatakan, afala saqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha am la. Wahai Usama, apakah engkau telah membelah hatinya sehingga engkau tahu maksud dari dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya. Maka setelah kejadian itu dia pun menyesal, sedih kalau mengingat itu. Makanya dia pun lebih baik menghindar ketika terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ia lebih memilih untuk menghindar dari perang Jamal dan perang Siffin. Ya. Dan itulah yang terbaik, sahabat-sahabat yang tidak terlibat pada peperangan tersebut. Nah, kemudian yang keberapa? Yang ketiga, di antara hak Muslim kepada Muslim lainnya yang berkaitan dengan kehormatan, alla yazlimah, kita tidak boleh menzaliminya, berbuat zalim. Ya, sebagaimana tadi saya singgung, berbuat zalim kepada orang lain ini adalah perkara besar dan Allah tidak lupa. Ingat itu jamaah. Ya, tatkala kita pada posisi dizalimi,
tanah kita diserobot misalnya, gaji kita tidak diberikan, ya, kita sudah punya tanah, beli tanah, bikin sertifikat, ternyata ada lagi yang membuat sertifikat palsu. Kita di pengadilan, ternyata kita termasuk orang yang kalah. Sabar. Apa kata Allah? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Ini surat Ibrahim ayat 42. Ayat yang menjadi penghibur bagi orang-orang yang dizalimi. Ya. Ayat untuk menyadarkan orang-orang yang berbuat zalim. Kalau ada orang yang berbuat zalim, udah kirim ayat ini. Tulis status isinya ayat ini. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Walah tasabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan engkau mengira Allah itu lupa dari perbuatan orang-orang zalim. Jadi jangan kau kira Allah itu lupa. Enggak. Ya. Inna ma yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azabnya, menunda sampai pada hari di mana pandangan itu merasa tertunduk. Itu nanti pada hari kiamat. Ini surat Ibrahim ayat 42. Ingat itu, orang-orang yang berbuat zalim, kita sudah semaksimal mungkin berupaya untuk mengambil hak kita. Ya. Kita sudah mengeluarkan biaya yang banyak, tapi ternyata kita kalah di pengadilan. Padahal itu adalah milik kita, punya kita. Tapi karena mungkin dia lawyernya lebih banyak, dia sudah ngeluarin duit lebih banyak, tapi untuk membela kebohongannya itu, ingat, Allah tidak lupa. Sehingga pernah dikisahkan ada seorang dokter, dia mengurusi pasiennya. Pasiennya ini sakit, sembuh, sakit lagi. Padahal pasiennya ini Masya Allah, orang yang kaya, orang punya, tapi sakit-sakitan terus. Sembuh, pasti besok sakit lagi. Dan kalau udah sakit, sakitnya itu sakit parah. Bukan hanya tiduran di kasur, tapi dia merasakan penderitaan. Dia tidak menikmati kekayaan yang dia punya. Hingga pada akhirnya pasien ini pun menitipkan surat kepada sang dokter. Tolong surat ini sampaikan kepada tetanggaku. Ya, dokter hanya menjalankan amanah. Dia bawa surat tersebut dan diberikan kepada tetangganya. Jadi tetangga si pasien ini. Iya, akhirnya dokter pun membawa surat itu dan dibukalah surat itu dan dokter pun jadi tahu. Ternyata isi surat itu adalah permohonan apa? Maaf. Disampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya dia menyesal, dia sedih. Kemudian dokter bertanya, emang ada urusan apa dengan dirimu? Ya. Kemudian orang yang dikirimi surat ini tetangganya mengatakan, iya, sejak tanah saya direbut, di situ saya berdoa kepada Allah agar dia ditimpa penyakit menahun. Subhanallah. Ya. Jadi ya ini doa orang yang apa? Terzolimi. Jadi tetangganya ini sengketa masalah tanah, dibawa ke pengadilan. Nah ternyata orang ini yang sakit ini, dia menjadi saksi palsu. Ya, karena kan dalam pengadilan pasti ditanyakan, dia menjadi saksi palsu hingga akhirnya tanah tetangganya ini hilang. Sejak itu dia mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, janganlah kau wafatkan dia sampai dia menderita sakit yang parah. Ya, akhirnya dokter tahu ya kan, dan menasehati, udahlah, kau maafkan dia, kasihan dia menderita. Subhanallah. Jadi ini bukti kalau Allah itu gak lupa. Ingat siapapun dia. Ya. Kadang kita sudah bayar, sudah ini, sudah itu, tapi ternyata hak kita tidak diberikan. Ya. Ingat,
Jadi Allah tidak lupa, Allah tidak merem istilahnya. Allah melek mata, Allah tahu. Nah, makanya Allah juga mengatakan, inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastagisu yughasu bima'in kalmuhli yashil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim neraka yang gejolaknya meliputi tubuh mereka. Tatkala mereka kehausan membutuhkan air, mereka diberi minum dengan air yang meleleh seperti besi yang dilelehkan, yang merusak wajah mereka. Itulah seburuk-buruknya minuman. Nah, jadi kezaliman, berbuat zalim kepada orang lain, ini perkaranya besar. Hati-hati kalau dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Nabi SAW mengatakan, ittaqu zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Nabi juga mengatakan, salah sudakwatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, pasti diijabah. Yaitu doanya orang tua kepada anaknya, doa orang yang terzolimi, dan doa seorang yang musafir. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di antara bentuk kita menjaga kehormatan seorang muslim adalah alla yaghtabah. Tidak boleh kita menggibahinya. Gibah adalah dosa besar yang mana ancamannya sangat dahsyat. Apa kata Nabi SAW ketika beliau mi'raj? Beliau bercerita, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yahmusuna wujuhahum wa sudurahum. Tatkala aku mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku yang terbuat dari kuningan, yang mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka sehingga terlihat daging mereka. Nabi pun bertanya, man haula ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan darah, daging manusia dan merusak kehormatan orang lain. Ya, dan sama halnya orang yang suka menjelek-jelekan pemimpinnya, menjatuhkan pemimpinnya. Ya, subhanallah jamaah sekalian, sekarang alhamdulillah setelah selesai musim kampanye, ya kan. Kemarin kita lihat banyak sedikit-sedikit menjatuhkan pemerintah, maka kita jangan ikut-ikutan jamaah. Tahan jari jemari kita untuk mencela pemerintah. Ya, selalu menghadirkan berbaik sangka. Karena ingat, setiap kita share yang isinya adalah fitnah kepada pemerintah, maka itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, itulah 4 perkara yang menjadi bentuk menjaga kehormatan seorang muslim. Yang pertama tadi, tidak boleh mengkafirkannya. Yang kedua, tidak boleh membunuhnya. Yang ketiga, menzoliminya. Yang keempat, menggibahinya. Saya kira cukup itu penjelasan dari hak sama muslim. Insya Allah ya, di bulan berikutnya kita akan lanjut ya, hak sesama muslim yang kita akan bahas 6 perkara itu. Hakul muslim ala muslimi sittun. Karena insya Allah bulan depan kita sudah masuk bulan suci Ramadan, jadi kajiannya diganti subuh ya, jadi Sabtu subuh pekan yang ketiga. Nah, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.